narasumber dari Abdesi. Ada di sebelah kanan saya ada Bapak Giri. Sehat Pak? Siap, terima kasih Pak Riki. Oh, di sebelah kiri saya ada Pak Saifullah, Haji Saifullah. Oke. Dari desa mana Bapak? Desa Tarunajaya, Taruna. Kecamatan Sukaraja. Sukaraja. Kalau dari Pak Giri dari Desa Ciponok, Kecamatan Sukaresik. Kecamatan Sukaresik. Oh. Utara Selatan ini ada. Oh, utara dan selatannya. Oke. Nah, di sini juga kan Pak Giri itu selaku ketua Abdesi ya Pak? Ya, ketua Abdesi. Mungkin sobat Adiaksa semua belum mengetahui apa sih Abdesi itu Pak? Oke, boleh sekalian perkenalan dari Pak Giri mengenai apa itu Abdesi, boleh dijelaskan? Ya. Oh ya Pak, sebelumnya kita kan di sini sudah melakukan protokol kesehatan, sudah divaksin. Alangkah baiknya kita buka maskernya Pak, biar ketahuan ketua Abdesi sama perangkatnya itu pada ganteng-ganteng. Siap. Oke, bisa dijelaskan Pak sedikit mengenai apa itu Abdesi? Terima kasih Pak Riki. Ini salah satu ya, Abdesi itu adalah organisasi profesi yang menjalin, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya dan khususnya yang mempunyai kegiatan-kegiatan dalam fungsi di bidang pembangunan di pedesaan. Oh, di pedesaan. Ya, mudah-mudahan adanya Abdesi di Kabupaten Tasikmalaya juga bisa membangun komunikasi dan silaturahmi untuk meningkatkan kesejahteraan juga pembangunan yang ada di tingkat desa. Di tingkat desa ya. Oke. Kalau Bapak udah berapa lama Pak menjadi Abdesi? Saya baru ya udah 2 periode jadi kepala desa Pak Riki, yang kebetulan saya periode pertama saya jadi ketua di DPK di tingkat kecamatan. Yang periode kedua ya sekarang kemarin baru 5 bulan ya, baru 5 bulan ada kompetisi pemilihan Abdesi di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah dengan niat dan tulus kita ingin berkiprah juga membangun Kabupaten Tasikmalaya, juga membangun silaturahmi dengan para kepala desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk mengembangkan potensi-potensi juga membangun organisasi Abdesi di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah mungkin saya ikut serta dalam kompetisi di Abdesi. Yang alhamdulillah dipilih oleh seluruh para kepala desa yang 351 desa. Alhamdulillah saya menang menjadi ketua Abdesi, juga diberikan amanah Dan kepercayaan ya dari seluruh para kepala desa yang dari Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Kalau itu berarti ada susunan keanggotaannya berarti apa ya? Oh, ada. Kalau gitu. Ada. Kalau ketuanya kan otomatis Pak Giri selaku ketua Abdesi. Ya. Kalau jajaran di bawahnya ada siapa aja Pak? Yang alhamdulillah di jajaran pengurus Abdesi juga ada wakil ketua umum, juga ada sekretaris, ada bendahara. Jajaran pengurus juga ada bidang-bidangnya Pak. Ada di bidang hukum yang Pak Uloh juga di sini hadir, alhamdulillah. Juga ada di bidang kesehatan, ada di bidang pendidikan, juga ada di bidang-bidangnya Pak. Yang alhamdulillah mudah-mudahan di bidang-bidang keorganisasian bisa membangun sinergi dengan seluruh yang ada potensi yang ada di pedesaan, juga dengan tingkat kabupaten. Yang mudah-mudahan bisa lebih sinergi Pak. Oke. Tadi kan disinggung ada Pak Haji Saifullah di bidang hukum ya Pak ya? Bidang hukum Di ya. bidang hukum. Kalau bidang hukum itu menangani apa saja sih Pak? Biasanya terkait itu otomatis buat kepala desanya aja atau boleh masyarakat di desa tersebut? Oh, ini tuh kalau apa tuh di Abdesi itu memang fokusnya ke kepala desa. Ke kepala desanya. Kepala desa itu ya. Ini kebetulan mungkin saya izin perkenalkan, kebetulan mungkin dari 351 kepala desa tuh memang saya ini udah yang terakhir ini 3 periode. Oh, Bapak udah 3 periode? 3 periode. Oh.
Ya kebetulan mungkin dari 2027 itu memang aktif di DPC Abdesi gitu ya. Itu emang ikut peran tetap di bidang hukum. Jadi kalau istilah dulu mah itu tapi nyampe sekarang juga mungkin Pak Ketum memang identiknya dengan LBH kalau bidang hukum tuh. Soalnya kan apa yang tadi Pak Riki tanyakan gitu, kalau itu bidang hukum itu apa ke masyarakat apa ke hanya ketua kepala desa. Memang kalau ininya mah ke kepala desa gitu ya. Tapi tertutup kemungkinan kebetulan mungkin kalau di bidang hukum itu saya pribadi juga memang kan ininya basicnya pengacara juga gitu. Jadi kecuali mungkin kalau pendampingan ke pengadilan memang nggak bisa karena kita punya jabatan. Jadi ada juga kalau menangani itu. Dan alhamdulillah mungkin dengan acara ini saya pribadi itu terkesan sekali gitu. Jadi bisa lebih dekat lah dengan APH gitu ya. Jadi jalinan adanya program ini bijak ini memang ini salah satu terobosan gitu. Inovasi. Memang dulu juga ada gitu ya. Kita ikut ngawal dan ikut ini melaksanakan juga adanya roadshow gitu ya ke DPK. Mungkin Pak Ketum ya izin ya kalau emang baik program yang dulu kita siap ya untuk meneruskan lagi. Soalnya kalau namanya silaturahmi kan ya seperti inilah gitu. Jadi kita juga nggak leluasa gitu, nggak ini nggak tanggung, nggak ini kalau ada apa-apa. Jadi kalau ada komunikasi yang harus dikomunikasikan dari Kejari juga kan bisa langsung gitu. Nah dari ini juga sama gitu ya, dari Abdesi juga. Dan mungkin dari LBH saya sendiri mewakili, mungkin dari rekan ada 6 ya, di bidang hukum tuh. Jadi kalau kita hadir atau datang, tapi ya mudah-mudahan mah jangan kesini ada masalah gitu ya. Kesini buat silaturahmi. Buat silaturahmi aja lah. Jadi kita ada di organisasi ini membidangi hukum, mudah-mudahan para kepala desa juga dengan kita, dengan Pak Ketum ini gitu, untuk memberi arahan supaya kita bekerja itu sesuai prosedur, insya Allah gitu. Kita nggak tersandung dengan hukum, nggak masalah. Itu mungkin Pak Riki. Terima kasih Pak Haji Saifullah. Oh ya, kalau Abdesi ini tiap desa ada abdesinya nggak sih Pak? Atau cuma satu ketua Abdesi Pak Giri aja gitu? Atau tiap desa ada semacam DPK, apa ya? ada DPK-nya. Pengurusan tiap kecamatannya gitu. Oh ya, di tingkat desa itu salah satu anggota Abdesi. Jadi dengan sekaligus seluruh para kepala desa yang ada di Kabupaten Tasik mungkin juga secara otomatis menjadi anggota Abdesi. Dan di kecamatan ada DPK ya, Dewan Kepengurusan Kecamatan. Abdesi itu juga membawahi ada anggotanya. Jadi di tingkat kecamatan DPK sampai ke kabupaten ya DPC. Ya alhamdulillah di tingkat kecamatan juga sudah terbentuk dari mulai kepengurusan sampai dari kabupaten. Alhamdulillah kita bangun komunikasi terus dan ya mau melaksanakan rapat kerja nanti ke depannya. Abdes itu langkah-langkah ke depan insya Allah kita akan musyawarahkan dan sesuai program-program yang sudah ditentukan nanti dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Tasikmalaya. Oh, berarti ada berjenjang juga ya, itunya struktur organisasinya ada di tingkat kecamatan baru ke tingkat kabupaten. Ya. Oh, oke. Oh ya, kalau Abdesi itu dipilihnya berapa tahun sekali sih Pak biasanya? Gitu teh Periodenya mah 6 ya? 6 tahun. Oh, sekali kita masa ngadain muscab juga, muscab namanya. Musyawarah cabang ya. Iya. Kalau pemilihan Abdesi itu 6 tahun sekali di 6 tahun sekali. Ya.
Juga alhamdulillah di Kabupaten Tasikmalaya yang baru pertama ya, Ya. baru pertama dipilih langsung oleh seluruh para kepala desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah mungkin kemarin terlaksana juga aman, Aman. tertib, alhamdulillah mungkin sukses lah dalam kegiatan di kompetisi pemilihan abdesi Kabupaten Tasikmalaya. Oh, berarti Bapak dipilih pertama secara langsung oleh seluruh ketua abdesi seperti itu? Ya, Kepala desa. seluruh kepala desa. Ketua Kepala desa. desa. Ketua kepala desa. Ya. Oh. Kalau sebelumnya emang seperti apa, Pak? Sistem perekrutan Kalau ini? sebelumnya mungkin aklamasi ya, aklamasi kita hanya musyawarah di tingkat DPK diundang, terus di jalan pengurus, terus ada aklamasi mungkin itu ditunjuk langsung oleh yang hasil musyawarahnya. DPK itu. Penunjukan langsung tidak secara demokrasi berarti ya. Kalau Bapak kan sekarang baru dipilih secara langsung. Langsung, Alhamdulillah berjalan secara lancar. Oke. Kalau ada program-program rutin yang dilaksanakan oleh abdesi nggak Pak untuk di tingkat-tingkat desa seperti itu? Ya alhamdulillah mungkin ke depannya karena kan saya juga baru jadi ketua abdesi belum melaksanakan rakerja ya rapat kerja abdesi yang alhamdulillah nanti ke depan insya Allah kita sudah komunikasi dengan para ketua DPK yang ada di tingkat kecamatan. Kemarin kita dilaksanakan di kesekretariatan yang ada di BPBD ya, yang ada di BPBD wilayah kota. Alhamdulillah kedepannya kita ada roadshow, kegiatan-kegiatan pembinaan juga pembangunan komunikasi, juga menyerap aspirasi apa sih kendala-kendala yang ada di tingkat desa atau ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan atau kesulitan apa yang harus kita bantu dari organisasi yang mudah-mudahan nanti mungkin untuk kegiatan abdesi ke depan juga akan meningkatkan kenyamanan dalam hal pengelolaan pemerintahan tingkat desa, kenyamanan juga ketenangan dalam menghadapi pelayanan yang ada di masyarakat desa. Oke, seperti itu. Kalau Pak Haji kan di bidang hukum ya Pak ya. Iya. Terus Pak Haji juga sebagai ketua sebagai kepala desa. Nah, kalau permasalahan warga masyarakat di desa Bapak seringkali seperti apa sih Pak? Mungkin Pengalaman Bapak sebagai kepala desa. kalau itu kan di mana wilayahnya ya, wilayah desanya. Ya kebetulan kan desa kami ini home industri ya Pak Riki, jadi para pengusaha. Jadi kita tuh dihadapkan tuh dengan ya itu permasalahan apa tuh perdata gitu, utang piutang atau ini nih. Jadi alhamdulillah sih kalau ini mah kita itu jadi selain ngurusin ya kita program pemerintah untuk menyampaikan program-program untuk ya IPM itu meningkatkan IPM ya kita juga ya kebetulan mungkin warga juga melihat atau tahu bahwa kami ini ya saya ini mungkin ada latar belakang dari ini pengacara ya mungkin satu atas nama warga kalau nangani itu yang satu lagi mungkin ya pendampingan gitu ya alhamdulillah kalau ada apa-apa tuh yang nggak nyampe ke pengadilan atau ke ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Itu pengalaman memang Pak Ketum saya tuh lebih direpotkan nah, malum lah kalau di lingkungan industri itu ya home industri itu pasti benturannya BG kosong atau bon putih atau gimana kadang kita nge-backup adanya yang ditunjuk kuasa dari sana itu ya semacam DC atau apa-apa. Kita kan yang punya wilayah ya di situ ada sih ininya gitu kekuatan kita gitu untuk bela atau ke masyarakat. Kalau di desa-desa gitu potensi terbesar buat meningkatkan pendapatan desa tersebut biasanya dari sektor apa Pak? Atau ada seperti objek wisata atau dari home industry, BUMDes yang terbesarnya biasanya di sektor apa Pak? Ya itu juga mungkin Pak Ketum ya tergantung
wilayah desanya. Kalau utara kan identik dengan kerajinannya ya itu. Jadi yang meningkatkan PAD itu dari hasil kerajinan. Terus kalau memang sekarang yang lagi booming memang desa wisata ya. Alhamdulillah sekarang nih. Makanya mungkin kita juga dari Abdesi dan kami dari bidang hukum juga ikut sekarang mendampingi ya ketika memang program sekarang kan dari pusat itu udah ini fokus ke desa wisata. Itu yang anggarannya memang lumayan gitu. Makanya kita itu merapat atau sekarang silaturahmi sama APH ini ya kita mewaspadai atau ya jangan nyampe kita lengah gitu ini. Soalnya kan anggaran yang segitu besarnya kalau tidak sesuai dengan prosedur itu pasti itu ada masalah gitu nantinya. Oh, gitu. Oke. Berarti sedang membesarkan di objek wisatanya ya Pak ya? Rata-rata itu. Rata-rata ya? Sekarang desa-desa itu sekarang udah lagi fokus ke itu desa wisata. Bisa Ya. gitu. Oh, kalau di Pak Ketua Abdesi di desanya sama ada objek wisata atau lebih besar di home industrinya? Alhamdulillah ya kalau di desa kami, di desa Cimono, wabil khusus mungkin ini salah satu kegiatan-kegiatan yang rutinitas di masyarakat itu sekarang di home industry. Home industry. Itu peningkatan ekonomi di bidang persutraan. Oh, sutra ya? Ya, persutraan. Tetapi juga di bidang pertanian juga alhamdulillah kita garap terus untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada di tingkat desa, juga mungkin saluran-saluran irigasinya kita benahi, terus juga kita bangun komunikasi dengan petani-petani milenial yang ada di tingkat desa. Alhamdulillah juga di wabil khusus di wilayah utara mungkin di sektor pertanian Pak yang mungkin itu menjadi andalan untuk peningkatan ekonomi. Oh, Rata-rata di sektor pertanian. pertanian ya, lebih besarnya di sana. Ya. Oh. Kalau secara umumnya di Kabupaten Tasik ini potensinya dari bidang apa sih Pak? Kalau di Kabupaten Pertanian, Tasik, tetap pertanian. sama Pak, mungkin pertanian, maka mungkin ini juga kita akan terus bangun komunikasi dengan bidang pertanian di kedinasan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk ada terobosan dan inovasi-inovasi peningkatan kesejahteraan ekonomi di bidang pertanian. Salah satunya juga nanti dari tingkat desa juga menginventarisir kelompok-kelompok petani yang ada di tingkat desa, juga kita berikan pemahaman atau ilmu yang bisa meningkatkan ekonomi di bidang pertanian. Juga Abdesi ke depan kita akan terus berkolaborasi dengan mendorong program-program kabupaten sesuai visi misi Pak Bupati Pak Bupati untuk meningkatkan di bidang pertanian. Pertanian ya. Oke. Oh ya, buat sobat Adiaksa yang sedang live di Facebook, barangkali ada yang mau bertanya, mumpung ada Ketua Abdesi di sini, boleh langsung chat di Facebook. Mau nanya apa aja, insya Allah dijawab ya Pak Ketua ya. Insya Allah. Insya Allah dijawab. Oke. Oh ya Pak, diminum dulu Pak. Dari tadi ngobrol terus belum minum. Siap. Pak Haji. Ya ini. Berarti sedang meningkatkan potensi-potensi di objek wisata saat ini ya Pak? Ya, kalau Rata-rata sekarang ya? lagi fokus itu, Fokus lagi di situ ya? terfokus digiatkan ke peningkatan di wisata di tingkat desa. Oh, kalau mitra atau stakeholder yang Bapak gandeng untuk meningkatkan potensi-potensi desa biasanya menggandeng siapa aja sih Pak? Ya, untuk lebih bersinergi mungkin ya kita dengan para tim ahli ya, para tim ahli juga yang sekarang alhamdulillah yang program Pak Kejari ini juga ada bijak ini, salah satunya kita gandeng bersama untuk peningkatan perekonomian di tingkat desa. Alhamdulillah kita dengan bisa komunikasi dengan APH juga, APH pun ya alhamdulillah ya di program
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya ini bisa mendorong terus peningkatan ekonomi. Salah satunya di desa kami, Pak. Di desa kami itu jadi desa binaan kejaksaan. Desa binaan kejaksaan ya. Alhamdulillah Ya. dengan adanya jadi desa binaan kejaksaan itu, jadi tidak terfokus hanya di bidang hukum aja, Pak Haji. Nah, alhamdulillah mungkin di bidang sektor pertanian juga peningkatan ekonomi, pembinaan UMKM juga dari pihak kejaksaan juga membantu penuh, Pak, untuk memfasilitasi juga membangun komunikasi dengan stakeholder yang bisa membantu pemerintahan tingkat desa. Oke. Bentar, kita cek dulu ya Pak, barangkali udah ada yang bertanya di Facebook. Bentar. Oke. Apa kalau di desa di Kabupaten Tasik ini Pak, apa masih statusnya ada yang desa tertinggal atau seperti apa Pak? Mungkin sekarang masih ada ya, masih ada. ada desa tertinggal, tapi dengan langkah-langkah program kabupaten juga strategi-strategi di Abdesi juga akan mendongkrak terus untuk meningkatkan IPM yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga sampai ke tingkat desa. Yang mudah-mudahan di sektor ekonomi, juga kesehatan, juga termasuk pendidikan, insya Allah kita dongkrak terus dan kita komunikasi dengan stakeholder yang ada di kabupaten. Dan program Pak dari Bupati juga Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah sekarang itu sasarannya IPM untuk peningkatan IPM. Ya, dengan secara otomatis kalau IPM-nya meningkat, ya mungkin status desa tertinggal pun akan menekan tingkat itu untuk lebih tinggi lagi ya. Oke. Mungkin ada penambahan nih Ya. untuk itu kan tadi Pak Riki ini kan online ya untuk Facebook Iya. ini juga Pak Ketum izin mungkin memang dari setiap desa sekarang tuh memang pemerintah juga kan tuh memprogramkan atau diwajibkan dibentuknya kelompok tani ya. Nah ini mungkin pihak APH juga tolong ikut mengawal. Soalnya ini tiap desa itu sekarang itu mendapat kartu tani ya. Kartu tani. Iya. Setiap desa. Setiap desa itu kan kelompok tani. kelompok tani itu dapat itu kartu tani. Kartu tani itu ada saldo di sananya, ada rupiah ya, ada uang. Ya uangnya itu untuk apa tuh dibelanjakan ke pupuk. Subsidi. Subsidi. Untuk belanja lagi Nah, itu ya. ini juga kan Abdesi mungkin kami dari lembaga hukum juga ikut ini tuh jangan sampai ya kalau nggak kita kawal nggak ini itu di lapangannya bisa ini gitu bisa Jadi ada potensi-potensi ya itu ya. potensi yang nggak ini juga gitu. Jadi mungkin ini juga silakan mungkin warga masyarakat itu bisa dimanfaatkan lah. Yang ininya kan itu ada keberpihakan mungkin saking istilahnya pemerintah mendongkrak sektor pertanian juga itu supaya berhasil nyampe itu dikeluarkan lah program kartu tani itu. Nah, di kartu tani itu kan ada saldo ada rupiah yang untuk dibelanjakan ke pupuk itu. Ya silakan mungkin warga masyarakat itu kartu yang sudah dipegang dan dicek mungkin ada dan tidak adanya saldonya itu ke BPP ya. Kalau tingkat kecamatan ada BPP ya, Balai Pertanian itu yang sektor ininya gitu. Jadi mungkin dari pihak APH juga mungkin ya saya untuk pemberitahuan tuh soalnya kan yang namanya program pemerintah ya Harus sama-sama. ya harus sama-sama ini soalnya kan kalau kepala desa itu ya ujung tombak tuh
ya emang jelas ujung tombak kalau ada apa-apa pasti ke kepala desa. Ya seperti yang sekarang kan ada yang udah ada saldonya, udah ada yang masih belum. Kita kan mungkin cuma bergeming atau ini ke BPP gitu, ke Balai Pertanian terdekat. Itu mungkin. Oke, siap. Oh iya Pak, ini ada yang nanya di live dari Facebook, ada yang nanya dari Pak Doni. Pak, Ketua program unggulan Abdesi itu apa saja sih Pak? Yang nilai jual dari Abdesi buat para kepala-kepala desa untuk meningkatkan potensi-potensi barangkali atau seperti apa Pak? Ya insya Allah program Abdesi ke depan ya yang jadi unggulan itu untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Salah satunya pelayanan di bidang pemerintahan, juga kita responsif terhadap keluhan atau aspirasi yang diharapkan, juga keinginan masyarakat yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah Abdesi akan mendongkrak ke seluruh para kepala desa untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di tingkat desa. Oh, meningkatkan pelayanan. Unggulan utamanya itu Ya, buat pelayanan. cepat. Oke. Ini juga ada yang nanya nih Pak dari Pak Wahyudi Hartono. Pak, potensi di kabupaten tidak hanya pertanian, alangkah baiknya dilirik juga perkebunan dan peternakan sesuai potensi desanya masing-masing. Terima kasih Pak Ketum. Mudah-mudahan jadi inovasi buat semua desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Amin, amin. amin. Terima kasih Pak Wahyudi Hartono. Oke. Itu Pak katanya lirik di bidang-bidang lain, jangan hanya di pertanian, barangkali di apa ini di peternakan, perkebunan. Ya. Menurut Bapak seperti apa Pak? Ya insya Allah mungkin itu juga disesuai potensi-potensi yang ada di tingkat desanya. Itu tadi Desa masing-masing ya. itu tadi salah satunya di bidang pertanian, sektor pertanian, juga nanti di sektor peternakan, di sektor yang lainnya kerajinan atau yang lainnya. Insya Allah Abdesi juga akan membangun komunikasi, juga menampung aspirasi juga. Alhamdulillah sekarang di Abdesi itu ada koperasi ya, ada koperasi bina desa. Dan mudah-mudahan itu juga bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada di tingkat desanya. Mungkin salah satunya di selatan itu ada perikanan misalkan, gitu. Kalau di utara itu ada Ayam petelur ya. ada peternakan misalkan. Ya kita nanti di bidang koperasi yang akan mudah-mudahan menjadi solusi untuk bisa memasarkan atau meningkatkan daya jual di tingkat desanya. Untuk peningkatan desa tersebut juga ya Pak ya. Untuk peningkatan desanya. Oke. Nah di sini Pak barangkali mau salam-salam ada dari para dari kepala desa yang sedang nonton live nih Pak. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya terima kasih kepada seluruh para kepala desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, yang mudah-mudahan dengan program bijak ini Abdesi dengan kejaksaan mudah-mudahan bisa meningkatkan pembangunan komunikasi, juga silaturahmi, untuk meningkatkan juga mempersatukan seluruh para kepala desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan Abdesi semakin kokoh, semakin solid untuk mengembangkan juga meningkatkan pelayanan di masyarakat di tingkat desanya masing-masing. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan kedepannya juga para kepala desa DPK bisa mewakilan, ada perwakilan untuk sering bijak ya, sering bincang bareng jaksa. Oke. Oh ya Pak, kan untuk seperti masyarakat yang umum, masyarakat awam, kan taunya ada kucuran dana desa nih, itu dana A, dana B gitu. Biasanya pemanfaatannya itu untuk apa sih Pak? Nah itu tergantung di desa ya Pak. Itu tergantung di desa, juga kita hasil musyawarah desa, hasil musyawarah yang skala prioritas diutamakan juga di tingkat desanya masing-masing. Yang alhamdulillah Pak dengan adanya bantuan dana desa itu, kita desa bisa membangun. Cuman kedepannya juga
ya kita mungkin ada kelemahan-kelemahan yang harus kita bangun bersama juga, ya mungkin berat juga Pak ya membangun desa itu betul-betul apa yang diharapkan dan keinginan masyarakat desa. Tatkala masyarakat desa ingin membangun juga dana desa ada, alhamdulillah kita bisa merealisasikan harapan dan keinginan masyarakat desa. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan peraturan-peraturan yang ada di kabupaten atau yang dari pusat itu, kita juga suka ada salah atau keliru Pak. Ya, mudah-mudahan APH yang ada di Kabupaten Tasikmalaya mohon maklum aja dengan desa-desa ya Pak ya, dengan desa-desa, karena tingkat SDM di desa itu Pak betul-betul ya kita yang harus tingkatkan mungkin kualitas dan kuantitas pemerintahan tingkat desa, karena salah satu ujung tombak yang pembangunan itu ya kalau di negara ini ya kita kan di desa ya salah satu ujung tombak maju mundurnya pemerintahan di pusat atau provinsi pun ya kita ada di desa. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini dan juga peningkatan kapasitas perangkat desanya juga, termasuk kepala desanya juga ya bisa meningkatkan kualitas untuk di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di tingkat desa. Oh, oke. Sip. Ini Pak ada yang nanya lagi rame kayak ini teh ya. banyak yang nonton. Berarti dari Pak Iep Tea, Pak alangkah baiknya bikin program usaha untuk para pemuda-pemudi di desa agar lebih berdaya dalam meningkatkan perekonomian desa, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya insya Allah itu salah satu di program Abdesi juga dalam kegiatan-kegiatan peningkatan usaha yang tadi saya sampaikan, bahwa ada petani milenial itu ya, ada petani milenial dalam kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi di masyarakat itu betul bahwa kepemudaan yang bisa dijadikan pendorong juga motivasi dan untuk meningkatkan ekonomi di tingkat desa. Desanya ya. Salah satu harapan Abdesi ke depan bahwa pemudi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa bersinergi langsung dengan pemerintahan desa. Dan salah satunya ada Karang Taruna yang bisa diwadahinya di tingkat desa. Nah, peran aktif para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Tasik mudah-mudahan juga peduli untuk membangun desa. Membangun desanya secara bersama-sama ya Pak. Secara bersama-sama. Oh, oke. Ada yang mau ditambahin Pak Adi? Itu Pak terkait yang tadi Bapak sampaikan terkait program pusat ya, dana desa itu. Memang apa yang disampaikan Pak Ketum, desa itu alhamdulillah gitu adanya program itu bisa membangun, kalaupun memang ya kalau dari hasil musdes gitu langsung ini memang keinginan membangun itu dari tiap-tiap ini tuh kedusunan tuh lebih dari 3 titik, tapi kemampuan dana desa apalagi sekarang kena ke pandemi itu ya akhirnya di ini juga gitu kita dipotong juga gitu kena sama rekuperasi gitu. Iya. Pengalihan Dan yang saya sampaikan juga tadi terkait desa tertinggal, desa maju, ini memang itu bisa dilihat ya Pak Ketum itu tuh dari besarnya dana desa juga. Jadi kalau desa tertinggal itu pasti itu besar. Udah pasti besar itu. Sampai ke 1,6 itu pasti itu turun gitu. Nah, kalau desa maju ya itu mungkin sedikit lebih kecil. Dan mungkin yang saya sampaikan ya tambahan dari bijak ini, ngobrol-ngobrol ini, ya mungkin saya mengaturkan sekali lagi nih, terima kasih nih ada program dari kejaksaan ini. Jadi insya Allah lah masyarakat juga
apalagi para kades gitu ya, dengan adanya Pak Ketum ini membawa apa tuh ini mendekatkan lah ke APH gitu ya, jangankan ke kejaksaan gitu ya, ke Polres juga kita kan ada ini ya komunikasi dekat. Jadi jangan yang ke belakang kalau kita ini sama APH langsung down, langsung kan Jangan takut duluan. gitu. Jangan sampai jangan sampai begitu gitu. Kita ini kalau benar ya benar. Jangan Saya takut. sebagai mungkin di LBH-nya memang saya ngasih himbauan ke rekan-rekan kades. Kita kalau sesuai dengan prosedur jangan takut. Betul sekali. Kalaupun memang di masing-masing desa itu ya itunya kok kadang dari lawan politik ini, tapi kita tetap aja kita berjalan sesuai dengan prosedur. Insya Allah lah dengan kepemimpinan Pak Giri ini gitu di Abdesi ini, insya Allah jadi dari saya senang, saya juga bangga gitu secara pribadi. Tadi saya sampaikan saya dari 2007 menjabat, memang ini langkah yang paling bagus gitu ya, strategi bagus. Kita lebih mendekatkan dulu ke APH, kita jalin silaturahmi biar ya ada apa-apa kan kita bisa komunikasi. Insya Allah lah dari Pemdes juga, alhamdulillah ya Pak Ketum, responnya bagus ya. Kita ini bisa sinergi, bisa bareng-bareng ini. Kadang kan ada masalah di tiap desa juga pasti ada. Kita akan jangan ragu gitu untuk menyampaikan. Insya Allah kita bantu, Nah itulah penambahannya Pak Riki. Oke. Yang penting mah bener. Kalau udah bener mah nggak usah takut. Nah, Oh iya Pak, ada yang nanya lagi Pak dari Pak Arifin Asus. Pak, kalau ngurus surat-surat seperti surat keterangan usaha dan lain-lain, apa ada biayanya sih nggak Pak? Kalau misalkan ke desa bikin surat, bikin usaha surat SKU ya, seperti SKU, surat keterangan usaha itu nol ya Pak. Kalau sekarang itu tidak ada biaya untuk pelayanan pemerintahan di desa. Tapi juga mungkin masih ada yang masih ada itu di Perdes ya. Di Perdesnya kita harus dibenahi bersama nanti ke depannya juga, insya Allah mungkin supaya di pelayanan di pemerintahan tingkat desa itu nol biaya Pak, nol biaya dalam hal dari mulai pembuatan KTP atau apa kakak, juga surat keterangan usaha dan lain sebagainya itu 0% Pak. Oh, 0 rupiah ya. Ya, 0 Oke, rupiah. biar tidak memberatkan masyarakat juga ya Pak ya. Memberatkan masyarakat. Oke. Nah. Ini ada dari Bu Dewi, tapi udah dijawab tadi. Kalau mau bikin KTP kakak bisa di desa Pak? Bisa berarti kan? Kalau KTP desa atau pengantar? Atau pengantar. Hanya pengantar Pak. Kalau di desa itu hanya pengantar. Untuk direkomendasi ke tingkat kecamatan juga tingkat kabupaten. Ya. Oke, berarti kalau warga masyarakat tinggal datang aja ke desa, tidak ada biaya sedikit pun ya Pak? Tidak ada ya. Tuh. Sobat Adi Aksa udah dijamin oleh Pak Ketum bahwa kalau mau mengurus surat-surat ke desa tidak ada biaya, gratis. Dan ada tambahan nih Pak Riki. Insya Allah ya, mungkin kalaupun memang baru sebagian desa yang sudah ada kerjasama sama Telkom itu kan Pak Ketum ada anggarannya yang kita sisihkan dari dana desa juga. Nanti ke depan warga itu tinggal ngisi di aplikasi. Di aplikasi. Tinggal datang ke desa udah jadi. Gitu ya. Jadi kita di desa itu udah nyiapin ini gitu. Ada digital. Digital itu. Nah, kemarin kebetulan saya pribadi ya desa udah kerjasama sama Telkom. Jadi kita udah bintek berapa kali gitu ya. Kita datangkan operator khusus yang bisa ini di bidang IT. Nah, nanti mah ke depan Pak Riki. Jadi warga tuh kalau ada keperluan bikin SK, yang tadi ya itu surat rujukan lah kalau di itu tuh. Surat rujukan. Namanya itu. Jadi dari rumah aja
Oh, langsung ngisi. Ngisi. Nanti kalau udah ini tinggal ambil gitu. Oh, berarti ngisi secara pribadi Ya. bisa di HP berarti apa ya? Ya, bisa di di HP. Ya. Datang ke desa, Ke desa. tinggal cetak. Nah, tinggal cetak, udah langsung Oh, dicetak. jadi lebih efisien Nah, juga iya. kan ya, nggak usah Iya. ngabisin banyak waktu berarti ya. Pak, Iya. ini ada yang nanya lagi, Pak Alex Black. Pak, kalau ngurus pindah antar kecamatan perlu biaya nggak sih Pak? Nah, alhamdulillah mungkin untuk biaya dari pindah dari kecamatan ya antar kecamatan itu tidak ada Pak. Tidak ada Tidak ya? ada, cuman mungkin ada kalau misalkan berangkatnya Pak, baru berangkatnya. Tapi kalau desa tidak Pak, kalau desa itu nggak ada. Nah, ya kalau berangkatnya oleh sendiri ya mungkin kena biaya juga. Kalau berangkatnya oleh sendiri yang pemohonnya gitu. Tapi kalau kita dititipkan ke desa atau ke kecamatan itu tidak ada Pak. Oh, Tidak ada biaya. berarti mending dititipkan ke pihak desa gitu Ya, Pak? penting ke tingkat desa dan nanti desa juga ke kecamatan Pak. Oh, Ya. Tapi pelayanannya cepat kan Pak ya? Nggak dilama-lamain atau gimana? Insya Allah ya. Lebih ditingkatkan Pak, lebih ditingkatkan. Nanti kendala-kendalanya apa yang harus kita benahi, harus kita benahi terkait pelayanan ya di bidang administrasi di pembuatan KTP atau KK yang ada di tingkat desa. Oke. Oh, sekarang kan masih masa pandemi ya Pak ya? Ya. Oh. Kalau fungsi pihak desa dalam masa pandemi seperti ini seperti apa sih Pak? Nah, kalau di desa itu, Peran sertanya gitu? alhamdulillah Pak, kalau di desa itu sekarang itu ada gugus tugas ya, ada gugus tugas yang Satgas ya? Satgas ya, gugus tugas yang punya kewenangan untuk betul-betul bahwa di tingkat desa itu penyebaran COVID-19 itu betul-betul kita antisipasi dan motor penggeraknya ada di gugus tugas Pak. Di gugus tugas. Dan mudah-mudahan gugus tugas itu bekerja sama dengan tingkat RT juga ke RW-an dan seluruh elemen masyarakat dilibatkan Pak untuk mengantisipasi penyebaran COVID yang 19 yang sekarang ini lagi rame ya. Masih banyak Baru level 3 ya. level 3. Oh, kalau gitu Pak, ada poster sendiri kah dananya di desa atau seperti apa Pak? Oh, itu sudah Kalau ada. buat itu. Kalau untuk operasional gugus tugas itu sudah ada operasionalnya dari Kemendes ya, dari dana desa bisa dialokasikan untuk penanganan COVID-19 yang alhamdulillah di desa-desa ini udah disiapkan dari mulai gugus tugas sampai ke rumah itu ya, rumah isolasi karantinanya. karantina juga. Tugas penguburan juga ada. Oh, ada Pak ya? Jenazah juga ada Pak ada ya. disiapkan untuk pelayanan masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan dalam hal mungkin di bantuan sembako juga ada Pak ya? Ada ya? Dari bantuan sembako juga untuk wabil khusus mungkin untuk yang kena COVID-19. Itu salah satunya ada alokasi anggaran dari dana desa bersumber dari APBN ya. Oh, udah dialokasikan tersendiri ya Pak ya? Berarti itu. dialokasikan tersendiri. Pak, ada yang nanya nih Pak dari Pak Yai, apakah ada program olahraga Pak khususnya dalam olahraga antar desa gitu? Sedang direncanakan seperti itu atau seperti apa Pak? Nah, insya Allah ke depannya juga sekarang mungkin dalam kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan, kegiatan olahraga, alhamdulillah mungkin sekarang lagi sudah terbangun juga, tinggal kita diinventarisir kegiatan-kegiatan tersebut bisa disupport langsung dari kepengurusan abdesi nanti ke depan. Antar desa yang kalau dilihat dari sekarang ya ada kegiatan-kegiatan sepak bola atau kegiatan yang lainnya Pak, ada alhamdulillah. Ada ya. Jadi biar mengikat tali silaturahmi juga Pak ya, antar desa, antar kecamatan juga. Oke. Pak, kalau pandangan Bapak selaku Ketua Abdesi terkait kondisi desa-desa sekarang di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa Pak? Alhamdulillah di tingkat desa di Kabupaten Tasikmalaya sekarang ya berjalan dengan lancar Pak, berjalan dengan lancar. Mungkin ada kendala-kendala dalam hal mungkin itu bisa diantisipasi juga bisa ada solusi-solusinya mungkin ke depannya juga ke seluruh para kepala desa tatkala ada kendala atau
atau ada tekanan-tekanan mungkin yang belum diketahui atau mengetahui, bisa langsung kita komunikasi dengan jajaran pengurus abdesi yang dari mulai tingkat kecamatan juga tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah mungkin dari APH Pak Kejari juga jajarannya kita baik-baik di sini, tidak yang dipikirkan selama bahwa di kejaksaan itu mungkin Masalah galak-galak gitu. Alhamdulillah dari Pak Riki juga baik, juga jajaran yang lainnya juga alhamdulillah baik-baik. Maka mungkin kita terus bangun komunikasi dan silaturahmi dengan APH untuk meningkatkan pelayanan, juga penertiban administrasi, dan kesulitan-kesulitan apapun kita cari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tingkat desanya. Tingkat desanya ya, untuk mensejahterakan kembali lagi ya, untuk masyarakatnya, untuk masyarakat desa. Oh Pak, tadi itu kan struktur organisasi dari Abdesi itu mencakup desa mana saja sih Pak? Yang ada di dalamnya tuh Pak? Ya alhamdulillah di organisasi Abdesi ini salah satu ada keterwakilan Pak dari setiap wilayah, Zona. dari selatan, dari barat, dari timur, masuk semua di dalam organisasi Abdesi. Itu supaya bisa mengakomodir, juga menampung aspirasi atau ada kesulitan apa sih di wilayah, di DPK. Mungkin kita Abdesi bisa mencari solusi-solusi yang terbaik untuk meningkatkan ya silaturahmi, ya untuk meningkatkan silaturahmi juga kebaikan di tingkat DPK yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke. Nih Pak, terakhir nih Pak, harapan dari Bapak sebagai Ketua Abdesi, baik di segi pemerintahan desa, baik di ekonomi maupun di pembangunan untuk desa-desa, seperti apa Pak harapannya? Ya harapannya mungkin kita di Kabupaten Tasikmalaya, wabil khusus di desa-desanya, kita bisa membangun masyarakat yang lebih maju, juga ekonomi yang lebih meningkat, juga sumber daya SDM masyarakat pun kita bangun. Ya mudah-mudahan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya bisa bersama-sama membangun pemerintahan, membangun masyarakat ke yang lebih baik dan lebih maju. Oh, seperti itu. Kalau dari Pak Haji, terakhir nih Pak Haji, harapan dari Pak Haji untuk desa-desa maupun untuk Abdesinya sendiri seperti apa Pak? ya mungkin satu untuk Abdesi ya, yang tadi saya sampaikan, saya cukup bangga lah dengan langkah awal kita mendekatkan, kita jalin silaturahmi ke APH, itu lebih bagus. Terus untuk harapan untuk para kepala desa, gitu saya nggak jauh-jauh atau nggak ini supaya mendekatkan jalinan silaturahmi. Kalau ada apa-apa, karena kita ini punya organisasi, ya jangan salah mendatangi lah, salah langkah gitu. Apalagi diem. Gimana kita tahu kalau nggak ada pemberitahuan? Kita bukan dukun ya. Jadi kita bukan menjamin untuk menyelamatkan, tapi setidaknya gitu, kalau ini kan nanti ada solusinya. Dan kita mungkin dari awal yang tadi Pak Ketum sampaikan, insya Allah ada roadshow. Nanti di acara roadshow itu juga kan pihak APH ikut juga mendampingi, narasumbernya emang beliau-beliau. Dah kesempatan bagus mungkin untuk para kades supaya nanti bisa langsung gitu silaturahmi dan langsung menerima pemaparan terkait hukum, terkait pemerintahan, supaya kita ya yang tadi saya harapkan, kalau memang kita berjalan di jalan yang yang sesuai prosedur, ya insya Allah tidak kita tersandung lah dengan ranah hukum. Nah, mungkin saya bukan ini bertepuk tangan, ini mungkin saya 3 periode ya ikut pemilihan, ya mungkin karena kita ada di ini 3 kali pemilihan juga, alhamdulillah gitu, enggak ini gitu. Ini ya itulah. Makanya saya mungkin
ikut membantu ketum juga di organisasi ini. Ya memang apa yang tadi ketum sampaikan, ya karena mungkin masing-masing desa itu kulturnya berbeda-beda. Ya nanti ya kita kebetulan saya mungkin ya paling dituakan ya di kabupaten, tahu lah ini jadi insya Allah saya udah matching ya sama Pak Ketum ya. Kalau ini tuh bisa saya komunikasi, insya Allah lah bagi para kepala desa kita bangga lah, kita dorong program-program Pak Ketum ini supaya ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Mungkin itulah harapan dari saya dari pihak LBH gitu. Oke. Pak Ketum, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir bersama kita di Podcast Bijak. Terima kasih juga Pak Haji untuk kesempatannya. Terima kasih Sobat Adi Aksa yang sudah live streaming di Facebook maupun yang melihat nanti kita di sosial media. Terima kasih atas kesempatannya. Oh ya, jangan lupa di follow media sosial kita, ada di Kejari Tasikmalaya, boleh di follow. Di like langsung sekali di like Follow di Facebook, Twitter, Instagram, dan di YouTube. Boleh di like, komen, dan di share. Terima kasih Pak. Sama-sama.